le mineral, ada manis-manisnya gitu. Pulau Benan, sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Katang Bidara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini adalah pintu masuk ke Lingga, dan dapat ditempuh dengan kapal feri dalam waktu sekitar 1 jam dari Tanjung Pinang, dan kurang lebih 2 jam dari Batam. Pulau Benan menawarkan pesona alam yang luar biasa, mulai dari pantai berpasir putih, hingga keindahan bawah laut yang dihuni berbagai jenis koral dan ikan beraneka ragam. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini, seperti diving, snorkeling, menjelajah dengan glass bottom boat, berkeliling pulau menggunakan kapal katamaran, hingga memancing di perairan sekitaran pulau. Pulau Benan juga menjadi titik labuh bagi kapal-kapal yacht dari berbagai negara. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam, sambil menginap di cottage atau penginapan, yang telah disediakan dengan pemandangan langsung ke laut lepas. Keesokan harinya, perjalanan kami berlanjut ke ujung Pulau Benan, yaitu Anak Benan. Sebelum berangkat, kami sarapan di warung yang menyajikan berbagai menu khas, seperti nasi lemak dengan gulai ikan, gado-gado, sate, dan lontong. Benan merupakan hidden gem di Pulau Benan. Destinasi ini menyuguhkan pemandangan eksotis, berupa bebatuan karang dan pantai pasir putih yang panjang. Saat air surut, kita bisa menemukan berbagai jenis hewan laut seperti rangak, gurita, dan beraneka ragam hewan laut lainnya. Jadi kita di ujung Anak Benan apa dia? Anak Benan. Apa hal yang menarik di sini, Pak? Di sini ada beberapa destinasi, kalau kita anggap destinasi wisata lah. Itu ada bebatuan. Karena di sini airnya dalam, jadi bebatuan yang kita anggap punya potensi untuk dijadikan destinasi atau objek wisata itu tak dapat sepenuhnya kita ambil, hanya beberapa batu. Tapi suasana batunya, alamnya yang ada ini memang cukup indah. Jadi bukan salah satu daya tarik wisata juga bagi yang berkunjung ke Benan. Jadi apa saja yang ada di Laut Benan ini? Ini tadi bagi yang hobi makan ranga, bagi yang hobi cari siput, bagi yang hobi berkarang lah kalau bahasa Melayu itu. Kalau nak datang ke Benan, nak melakukan kegiatan-kegiatan itu, saya rasa welcome dulu, welcome. Jadi ada beberapa pemandu atau guide kita yang bisa juga membawa. Dan snorkeling paling bagus di daerah sini juga. Kita andalkan untuk daerah snorkeling itu di sini. Pulau ini juga menyimpan kisah sejarah yang menarik. Salah satunya adalah batu Malang Lori, yang diyakini sebagai serpihan dari batu Malang Tongkang, kapal besar dari Cina di zaman dinasti Qin, yang terdampar di perairan ini. Kalau batu yang di belakang kita ini nama dia Malang Lori. Nah, yang disebut Malang Lori itu ada lagi sejarah dia, pecahan daripada Malang Tongkang. Awal cerita dia tu, Malang Tongkang itu ada kapal daripada Cina dahulu tadi. Apa nama dia? Dinasti Qin ya. Zaman itu mengebut kekuasaan oleh Cina, jadi Cina-Cina itu lari ke sini, nanti terdampar ke sini, tertabrak ke kapal ke batu Malang tadi. Nah, dah tabrak ke Malang tadi, kapal itu pecah. Yang nama kapal itu Tungkang ya. Wangkang itu besar. Jadi kita singkat cerita tadi itu, jadi disebutlah nama Tungkang. Kapal itu jadi Tungkang. Dari situ Malang Tungkang tadi, sebut Malang Tungkang tadi, Malang dilanggar Tungkang. Setelah itu Tungkang itu pecah, hancur, jadi puing-puing itu berserakan. Nah,
pada zaman entah berapa abad, akhirnya kapal tadi itu pecah, terdampar ini, termasuk itu batu yang disebut itu Malang Lori. Nah, Malang Lori ini puing-puing oleh Malang tukang tadi. Nah, disebutlah nama dia Malang Lori. Nah, itulah dia. Ada juga Perigi Berani, sumur yang konon katanya angker. Namun, orang-orang tetap berani mengambil airnya. Menurut cerita masyarakat, sumur ini sering dijadikan tempat bersemedi setiap malam Jumat. Keunikan lainnya, air sumur ini tetap tawar meskipun berada di dekat laut. Ada salah satu orang, dia itu sering datang ke sini. Setelahnya lah tahu tempat ini mesti angker. Satunya Perigi ini satu tempat dia semedi gitu ya, semedi ya. Semedi. Jadi dia sendiri di sini setiap hari Jumat, setiap malam Jumat dia datang ke sini, terus balik dia bercerita, saya setiap malam Jumat ke sini. Ada apa? Ada sesuatu ke sini? Adalah. Oh, berani betul tempat itu, kan? Itu angker. Jadi dia bilang itulah tempat saya, sing saya apa nama dia, semedi gitu ya. Jangan sekali-sekali main situ, bahaya situ. Awak berani betul. Kata berani itulah disebut lokasi ini disebut Perigi Berani. Nah, itulah cerita tersebutlah namanya Perigi Berani. Tidak asin air ini. Ada situ mitos, pernah datang ke sini kadang ngambil air untuk apa nama sesuatu yang bisa menyembuhkan diri dia datang sini. Salah satu contoh saya coba jadi ngambil di sini, diselawat dulu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita minum, langsung ambil air. Silang dulu, tahap kata silang saya tak tahu juga lah. Langsung saya ambil airnya. Air dia tawar. Walaupun dia dekat dengan pantai, tapi air dia tawar. Ada juga bekas sungai besar yang mengalir di antar pulau. Dahulu, sungai ini merupakan pemisah alami Pulau Benan yang cukup lebar, hingga bisa dilewati kapal nelayan. Kini, sungai tersebut menjadi bagian dari kisah sejarah pulau ini. Selain Perigi Berani dan Batu Malang Lori, masih banyak tempat penuh cerita mistis dan mitos di Pulau Benan, seperti Batu Kelamin, Batu Gajah, Bukit Jepun, dan batu yang bertuliskan lafaz Allah. Sayangnya, kami belum sempat mengeksplor semuanya karena keterbatasan waktu. Semoga di perjalanan berikutnya, kami bisa mendalami lebih banyak kisah di pulau ini. Sebagai oleh-oleh, Pulau Benan juga memiliki kerupuk ikan yang terbuat dari hasil laut segar, menjadi pilihan yang pas untuk dibawa pulang. Desa wisata yang menyimpan keindahan alam, kekayaan bawah laut, serta kisah-kisah mistis yang terus hidup dalam cerita masyarakat.